Shalom, perkenalkan nama saya Jini Anye dengan NPM 204065118 dari Lokal A2, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai jejaring sosial untuk forum diskusi dalam pendidikan untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dona Ramdan SEMPD. Baik, yang akan saya bahas dalam video kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian jejaring sosial, dan yang kedua, definisi jejaring sosial menurut para ahli. Yang ketiga, manfaat jejaring sosial, dan yang keempat, peran jejaring sosial dalam masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, dampak positif dan negatif jejaring sosial. Baik, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama ialah pengertian jejaring sosial. Apa sih itu jejaring sosial? Jejaring sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas individu-individu atau organisasi yang memiliki kesamaan pandangan untuk mencapai suatu tujuan bersama-sama. Baik, yang kedua, definisi jejaring sosial menurut para ahli. Ada banyak sekali definisi jejaring sosial menurut para ahli, namun dalam materi ini saya mengambil 2 ahli saja, yaitu yang pertama menurut J.A. Barnes tahun 1954, jejaring sosial merupakan sebuah sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi. Yang kedua, menurut Fukuyama tahun 1995, jejaring sosial adalah suatu upaya melakukan kerjasama yang ada dalam modal sosial dalam rangka membentuk organisasi di mana para ahli anggotanya secara sukarela menyerahkan sebagian hak-hak individunya untuk bekerja bersama-sama mencapai suatu tujuan berdasarkan aturan-aturan yang disepakati. Materi yang ketiga yaitu manfaat jejaring sosial. Jejaring sosial umumnya untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Manfaat utamanya adalah untuk memutuskan jarak dan waktu dalam menyampaikan informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain, sehingga informasi tersebut bisa tersampaikan secara langsung meskipun berbeda wilayah dan berjauhan. Lewat sosial media, para pembelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri, sehingga kualitas pembelajaran pun bisa semakin meningkat baik dari segi pengetahuan maupun segi kualitas. Baik, materi yang keempat yaitu peran jejaring sosial dalam masyarakat. Yang pertama, peran dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, jejaring sosial kerap dimanfaatkan bagi peserta didik SMP, SMA, ataupun bagi mahasiswa yang aplikasinya atau produknya lebih dikenal dengan e-learning. Untuk bidang yang kedua yaitu bidang ekonomi, yang produknya lebih dikenal dengan e-commerce, memiliki beberapa aplikasi yang sudah dikenal seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga, dalam bidang politik pemerintahan. Dalam bidang ini, jejaring sosial sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun sekedar menyampaikan pesan atau berbalas pesan melalui jejaring sosial, yaitu seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Yang keempat, dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini, jejaring sosial dimanfaatkan masyarakat untuk membuat suatu komunitas pecinta hidup sehat ataupun saling bertanya mengenai kesehatan mereka dengan orang yang lebih profesional. Baik, selanjutnya yang kelima, dampak positif dan negatif jejaring sosial.
Dampak positifnya yaitu yang pertama, mudah berinteraksi. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita lebih mudah berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai sarana promosi, di mana banyak masyarakat menggunakan jejaring sosial untuk mempromosikan barang-barang mereka seperti di Shopee, Lazada, Blibli, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, sarana hiburan, di mana kita tahu bahwa menggunakan jejaring sosial itu bisa sebagai hiburan kita. Yang pertama, game, dan kita bisa menonton beberapa hal untuk menyenangkan diri kita. Keempat, sebagai sarana silaturahmi, di mana jika kita ingin silaturahmi dengan rekan-rekan kita yang jauh, maka kita bisa menggunakan jejaring sosial. Dampak negatif menggunakan jejaring sosial, yang pertama, kriminal, di mana oknum-oknum memanfaatkan teknologi untuk menipu masyarakat. Yang kedua, kurangnya interaksi. Kurangnya interaksi dengan dunia luar. Maksudnya di sini adalah kurangnya interaksi secara langsung antara individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, sebagai pemborosan. Yang kita tahu penggunaan jejaring sosial itu dapat menyebabkan pemborosan, apalagi digunakan oleh anak-anak remaja. Yang keempat, kecanduan. Dalam game atau menonton film itu bisa membuat kecanduan, sehingga dalam faktor yang keempat ini harus ada bimbingan dari orang tua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tak lupa saya ucapkan terima kasih.